Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jendela Ramadan Indonesia yang dipersembahkan oleh Masih sama saya di Jendela Ramadan Indonesia. Apa kabar semuanya ada di rumah? Lagi buka sahur. Tetap saja topiknya karena Ramadan kali ini kita terimbas oleh COVID-19. Nah, kita ini mau bicarain tentang bagaimana pandemi ini berefek pada setiap orang individu, tidak melihat kerjaan Anda apa, Anda siapa, ya, ras Anda apa, suku Anda apa, agama Anda juga tidak dilihat. Semuanya kena, satu dunia kena, semuanya kena, tidak ada yang bisa menghindar dari sana. Artinya kita hanya harus bisa menjaga kesehatan kita masing-masing. Nah, kalau kita bicara kena pada setiap orang, artinya siapa saja yang ada di sini pasti akan kena. Contohnya adalah orang di depan gue ini, Sonia Pandarmawan. Hello. Hey, how are you? Apa kabar? I'm good. Baik banget. Gue tadi dikasih tahu sama tuh kreatif yang ada di sana, katanya Anda ini punya foto-foto lama di sini. Kita mau tayangkan karena dia adalah member JKT48. Was pernah member JKT48. Exactly. Coba biasanya kalau orang lihat foto-foto jadulnya tuh ya, Aduh. bisa keluar studio. Oh my god. Oh, wow. Yes. Wow. Anda beda sekali. Iya. Soalnya di situ tuh waktu itu emang lagi gemuk-gemuknya dan Saya tidak bilang gemuk, saya lebih bilang terlalu banyak gizi. oh oke, thank you. Mungkin ini susunya masih terjaga, makanan masih. Betul, nggak Soalnya- pernah diet. Dan itu waktu 17 tahun juga, jadi emang mungkin sesehat itu kali ya. How old are you? I'm 24, sekarang udah 24. 24. Keluarnya pada saat usia? Aku tuh waktu itu di JKT48 cuma setahun. Cuma setahun. Because Nggak waktu itu kuat aku ya? kan bukan gak kuat. Oh, Jadi waktu nggak itu kuat. aku emang under emang aku under manajemen sama mama. Jadi mama yang bener-bener ngatur the whole thing, Oke. semua pekerjaan yang aku kerjakan. Oke. Jadi sebelumnya waktu SMP emang aku startnya di hosting kan. Hosting, terus TVC, pernah sinetron juga. Sampai akhirnya masuk JKT. And then mom said, kamu kan nggak pernah nyoba ini nyanyi-nyanyi, siapa Cobain tahu deh. memang siapa tahu kalau memang kamu suka itu, karena kamu masih muda kamu cobalah semua banyak hal. And then I was oke deh, ya udah. Karena kan emang nurut mama kan. Jadi masuklah ke sana. Masuk Jadi gara-gara ternyata. mamanya. Dan emang dia juga mulainya kayak kerjasama dengan satu brand yang dengan TVC. Ternyata yang masuk ke TVC itu akan jadi grup. Wow. Oke, jadi aku bilang oke deh ma, I'll try. Tapi ternyata aku tidak nyaman. Tidak Bukan nyaman tidak di nyaman sana. sih, memang it's not my passion. Gitu. Jadi I'm out. Oke, no comment. No comment. Rambutnya panjang. Ini sekarang Sebenarnya panjang juga kok. oh dia panjang juga sebenarnya. Tutup aja. Oke, no comment. Ada lagi yang lain? Lebih imut dan chubby gitu kali ya. Tidak ada lagi yang lain? Kenapa? Kenapa tidak ada yang lagi lain? Terlalu malu gitu apa gitu? Kenapa? Emang gak ada kali ya. Lu masih nyanyi gak sih? Udah enggak. Udah gak nyanyi? Lebih ke hosting, ambil web series juga. Sebenarnya apa aja sih aku tuh. Ya artinya doing an art aja apa yang lu suka Iya, aja. iya. Terus But not singing and dancing. not singing and dancing. Akhirnya menyadari bahwa saya tidak bagus di sini untuk nyanyi dan untuk menari. Bukan gak bagus juga sih. Lebih tepatnya emang lebih suka itu sebagai privacy sendiri. Sebentar, lebih suka itu sebagai privacy sendiri. I mean Lu like menari-nari gimana ya? aku lebih suka melakukan itu ya untuk kesenangan pribadi gitu loh, bukan not untuk di-share Yep, ke orang. Jadi exactly. Anda masih nyanyi tapi buat sendiri. Oh, oke. Tapi masih kerjain yang lain kan? masih. Nggak ada kerjaan dong sekarang? Iya, pastinya kalau syuting, event semuanya cancelled ya, karena kan emang nggak bisa keadaannya kayak gitu. Cuman endorsement, thank God masih ada yang Ya, jalan. karena memang sebenarnya dengan masa pandemi begini akhirnya ada sponsor-sponsor yang masuknya ke mereka-mereka yang bisa endorsement kan? Iya, Ya, benar jadi banget. ada- E-commerce. Ya, e-commerce masih jalan banget. Pasti jalan E-commerce banget. jalan banget. Pokoknya aplikasi-aplikasi itu masih jalan. Pasti, ya kan? pasti. Frozen food. Ya, Nah, itu frozen itu food masih tiba-tiba jalan banget. jadi ramai Oh, banget. supermarket. Supermarket mau ya, karena semuanya hanya cuma bisa ke supermarket. Iya, itu udah makanya- hiburan terindah gitu kali ya. Kayak oke, ini waktunya ke supermarket, gue bahagia banget nih. So, bukan Oke. hanya kerjaan doang. Tadi gua dengar juga katanya lu nikah pun batal. Exactly, bener banget. Jadi emang kita udah tentuin tanggal, udah tanggal 1 Agustus, kita udah bayar hotel,
Untungnya vendor-vendor lainnya seperti dekor dan lainnya itu belum. Tapi kan hotel bisa dibalikin duitnya atau dipostpone. Itu di-postpone. Jadi Oke. ditunggu sampai kapan? Di-postpone. Oke. Jadi memang dari hotelnya sebenarnya bisa di-cancel, tapi we have to pay kayak 60% dari 60% dari biaya nikah itu as a cancellation Itu fee-nya. bukan cancel namanya. Iya. They indirectly ya nggak bisa Nggak nyuruh kita cancel 60% gitu. dari itu Biaya nikah. tidak So cancel. emang mereka secara nggak langsung tidak memperbolehkan kita cancel, but we can postpone. Ya karena mereka juga harus ngerti dong dalam keadaan seperti ini siapa pula nggak Iya, boleh kan tangkep yang ada. Dan menurut aku itu oke juga sih cara hotel karena memang ya supaya pemasukan tetap ada karena nggak boleh di cancel gitu. Ya. Malah kita harus bayar cancellation. Iya iya. Tuh, iya. tapi Lah, ya udah. akhirnya kapan? Em, kita lagi mikirin either tahun depan atau November. Tapi kita nggak tahu juga sih karena kan melihat keadaan. Pre-wed-nya udah Pre-wed-nya itu sebenarnya udah yang pertama di Bali. di Bali. Terus kita emang mau rencana mau pre-wed di Korea dan Jepang di April kemarin. Tapi ya udah. Tapi lu tuh dilamar di Jepang ya? Iya, because we both love Japan. Tapi gimana Mas Dedi sendiri during this pandemic semuanya berjalan I'm okay. lancar? Kalau tanya saya masih menjalankan apa yang saya lakukan pada hari-hari biasa. Saya masih olahraga, gue masih nge-gym, gue masih lari keliling komplek. Gue punya Oke. gym soalnya, jadi gue masih nge-gym, terus gue Oke. masih kerja juga. Ya memang sebenarnya akhirnya sedikit menekan lah apa yang biasanya kita lakukan. Tapi karena gue percaya bahwa di masa pandemi seperti ini, terus kita itu di karantina, yang kita harus lakukan adalah bergerak, kan Iya, gitu kan. benar. Tidak boleh diam aja. And you know what? Risetnya 90%-an kalau tidak salah ya. Ini dari dokter Rhonda Byrne di Amerika. Oke. 90% orang yang terkena COVID-19 dan fatal cause di Indonesia itu karena kekurangan vitamin D. Oh, oke. Jadi makanya kita harus jemur. Yes. So anyway, kalau ngomongin tentang mereka yang kesulitan dan sebagainya, lu ikut-ikutan donasi dan sebagainya? Of course, kita basically langsung beli sembakonya sih. Jadi kita pesan beras berapa kilo, berapa puluh kilo, dan kita bagiin ke orang-orang yang kita tahu. Oh, dia nih udah susah banget nih, kita pasti tahu gitu. Jadi kita direct. Direct langsung ke orang-orang ya. Mungkin ada juga yang dalam bentuk cash, tapi kita lebih suka apa ya, langsung memberi gitu loh. Ya. Iya, Anda melakukan itu untuk kesenangan hati Anda sendiri. Karena membantu itu menyenangkan hati sendiri. Bener sebenarnya. Kan melihat ekspresi mereka that's the gitu, point. Lu kayak ya ampun. lu Itu- ngeliat mereka bahagia. Itu tuh bahagia tersenyum. juga loh jadinya kayak seneng gitu ngelihat mereka. Makanya gue selalu mengatakan, ini teori saya ya, bahwa tidak ada orang yang membantu orang lain tanpa pamrih itu nggak ada. Betul. Pasti ada pamrihnya, pasti ada maunya orang itu. Lu kalau ngebantu orang, Oke. apa yang lu dapat? Yang gue dapet bukan nggak ada apa-apa, Tapi kebahagiaan kan? kebahagiaan betul. Nah itu pamrih. Oh itu pamrih. Iya dong. Karena Aku ketika pikir memberi orang pamrih lain- yang Mas Dedi arahkan itu lebih ke yang pamer ke Nah, orang. itu gitu. pikiran Anda tadi. Oke, sorry nih jadi Suzon. Tapi kan ketika kita memberi ke orang lain, kita mendapatkan kebahagiaan sendiri. betul Nah, banget. itu kan artinya dengan bantu orang lain, kita dapat sesuatu lagi loh. Ikutan bahagia juga gitu. Bener-bener. Tapi anyway, walaupun pandemi kayak gini ya, aku tetap bersyukur sih. Maksudnya karena di saat pandemi begini, aku juga ngejalanin suatu bisnis yang memang, Masih jalan. ngejalanin. Apa itu? So it's basically financial security network. Oke. Oke, Dan jadi tidak what terganggu. what we offer to people itu tuh untuk supaya orang-orang memiliki tabungan proteksi. Untuk supaya orang-orang punya dana darurat di saat keadaan Oh, pandemi. telat dong. Nah, makanya itu sebenarnya itu udah mulai dari lama gitu. Cuman kadang-kadang orang kan nggak nyadar kalau ternyata ya orang-orang tuh akan selalu sadar ketika dia Mendapatkan masalah. ya betul, entah itu penyakit, entah itu pandemi Baru seperti stres. ini. Nah, kayak gitu. Jadi aku tenggat juga itu masih berjalan dengan baik. Oke. Walaupun pandemi kayak gini itu tetap secure. Tetap secure. Oke. Well, that's good for you. So anyway, thank you udah datang ke Net dan mudah-mudahan nanti pernikahannya tidak mundur lagi. Thank you. Kalau pandeminya selesai ya. Ya, harus selesai Harus dong. selesai. Karena Jangan katanya gitu kita dong Mas harus- Dedi. No, karena katanya kita harus bersahabat dengan pandemi ini. Betul, gitu. betul, Tapi betul. ya udah kita lihat aja sampai kapan. Ya mudah-mudahan segera cepat selesai. So congratulations for Nggak ada ini congratulations I guess. the wedding will be. Oke. Selamat buat nanti pernikahannya. Terima kasih banyak Mas Oke, Dedi. thank you. So anyway, bicara tentang semua orang kena, tadi kan bicara nih bisnis Sonya masih ada yang jalan. Nah, gimana dengan bisnis yang terkena dampak yang luar biasa? Contohnya tadi kita bilang restoran kena,
Transportasi gimana? Karena kita tahu banyak aplikasi transportasi yang sekarang terkena tidak boleh ngangkut orang tuh. PSBB tidak boleh ngangkut orang. Apa yang terjadi? Gimana dengan driver-drivernya? Apa yang harus mereka lakukan setelah yang satu ini? Jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.